Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi. Yes. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di kesempatan kali ini kita sudah memasuki pembelajaran sanitasi. Pertemuan terakhir sebelum minggu depan kita sudah melaksanakan penilaian tengah semester. Dan untuk pertemuan kali ini nanti kita akan membahas dan melanjutkan pertemuan materi bab yang sebelumnya, yaitu terkait dengan hygiene perorangan, dan kita nanti akan tambahkan penerapan hygiene di lingkungan kerja. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama serta keyakinan masing-masing agar ilmu yang kita dapatkan nantinya bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai? Silakan siapkan terlebih dahulu alat tulis, buku cetak, dan juga buku pelajaran kalian. Catat dan garis bawahi sesuatu yang kiranya menurut kalian itu penting. Langsung saja, tidak usah berlama-lama, kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini. Untuk yang pertama, kita akan membahas terkait dengan kesehatan rambut dan juga kulit kepala. Rambut bagi kalian terutama kaum hawa merupakan suatu yang sangat penting, karena ada istilah bahwasannya rambut itu merupakan mahkota dari wanita. Namun rambut adalah bagian tubuh yang paling banyak mengandung minyak. Oleh karena itu kotoran, debu, dan juga asap mudah sekali melekat, sehingga pencucian rambut menjadi suatu keharusan yang dilakukan secara berkala. Untuk perawatan rambut dapat ditempuh dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan menggunakan sabun mencuci rambut atau sampo. Pencucian rambut dengan sampo dipandang cukup apabila dilakukan 2 kali dalam seminggu. Rambut yang sehat tidak akan mudah rontok dan juga patah, tidak terlalu berminyak dan terlalu kering, serta tidak berketombe dan juga berkutu. Untuk standar kalian terutama yang memiliki rambut panjang dalam pekerjaan itu harus nantinya mengikat rambut kalian. Contohnya standar dari perhotelan adalah di gambar kanan atas kalian. Itu merupakan cara yang paling efektif atau cara yang paling biasa dilakukan untuk mengikat rambut ketika kalian bekerja di bidang perhotelan. Atau ketika kalian di pabrik, kalian sebaiknya memakai topi, ya, atau mengikat rambutnya ke belakang. Yang kedua adalah kesehatan mata. Pada saat kalian belajar di jenjang bangku SMP, kalian tentunya sudah belajar mengenai bagian-bagian mata, seperti ada kornea, pupil, iris, retina, dan juga yang lain-lain. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara untuk menjaga kesehatan mata, terutama untuk di dunia perhotelan. Dianjurkan para pekerja di bidang ini tidak menggunakan kacamata, atau yang sudah menggunakan kacamata plus atau minusnya tidak terlalu besar. Cara menjaga kesehatan mata yang pertama, pastilah dengan makan makanan yang sehat, terutama makanan yang mengandung vitamin A, ya, seperti wortel, seperti tomat, dan yang lain-lain. Itu wajib kalian konsumsi. Terus yang kedua adalah hindari rokok. Karena secara penelitian merokok itu berbahaya untuk kesehatan dan juga mempengaruhi kesehatan mata. Yang ketiga, apabila kalian sudah menggunakan kacamata, baik itu minus atau plus, itu kalau bisa gunakan kacamata yang menggunakan protektor UV, ya. Tujuannya apa? Agar mata kalian minus atau plusnya tidak bertambah. Dan yang terakhir yang sekarang ini kalian pasti jarang laksanakan adalah istirahatkan mata secara berkala. Kenapa saya bilang jarang kalian laksanakan? Karena ya anak-anak zaman sekarang kebanyakan adalah tidur lebih dari jam 11 malam. Karena itu dapat merusak mata. Apalagi kalian sudah memegang gadget, memegang laptop atau handphone malam-malam dengan penerangan yang sangat minim, ya. Istirahatkan mata kalian minimal jam maksimal. Yang ketiga adalah kesehatan hidung. Hidung adalah indera pembau. Untuk membersihkan bagian luar hidung itu cukup gunakan facial foam atau gunakan sabun yang menurut kalian itu cocok dengan kulit kalian masing-masing. Sedangkan untuk bagian dalamnya itu gunakan cotton bud yang diolesi baby oil.
Dan sekarang di era-era ini untuk kesehatan hidung itu sangat diperhatikan karena apa? Karena adanya virus COVID-19, di mana virus COVID-19 terpapar melalui udara dan kemudian masuk melalui hidung atau mulut. Oleh karena itu, untuk menjaga kesehatan hidung pada zaman ini, pada era ini, itu adalah dengan menggunakan masker setiap kalian ingin keluar dan juga ingin bepergian. Dan itu diwajibkan oleh pemerintah. Dan bahkan sekarang ketika kalian keluar tidak menggunakan masker, maka kalian akan diberikan sanksi berupa denda atau hukuman yang lainnya. Yang keempat adalah terkait dengan kesehatan telinga. Telinga merupakan salah satu organ yang juga paling penting bagi manusia karena tanpa adanya telinga kita tidak bisa mendengar dan juga kita tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain. Nah, cara untuk menjaga kesehatan telinga yang pertama adalah bersihkan setiap hari. Telinga itu minimal dibersihkan 1-2 kali sehari. Untuk daun telinganya itu dapat dibersihkan dengan menggunakan air bersih yang dicampur dengan sedikit baby oil atau dengan menggunakan kain basah. Itu untuk daun telinganya. Untuk yang kedua, cara untuk menjaganya adalah batasi penggunaan cotton bud. Penggunaan cotton bud bisa dipakai sesering mungkin, namun hanya untuk membersihkan daun telinga dan juga rongga telinga luar saja. Kebiasaan menggunakan cotton bud merupakan kesalahan karena mendorong kotoran sehingga kotoran itu yang harusnya keluar malah lebih masuk ke dalam lagi. Ini yang sering salah kalian kaprah. Yang ketiga, hindari air candle. Penggunaan air candle untuk membersihkan telinga tidak dianjurkan dan bahan ini dilarang oleh dokter THT. Pasalnya dapat menimbulkan luka bakar dan wax yang digunakan dapat menempel pada gendang telinga sehingga mengganggu pendengaran. Yang berikutnya adalah rajin ke THT. Kontrol untuk memeriksakan diri ke THT dianjurkan minimal setiap 6 bulan sekali atau ketika ada keluhan yang kalian rasakan. Kemudian jangan meneteskan air. Nah, ini terutama ketika telinga yang satu itu kemasukan air kemudian diteteskan melalui telinga yang satunya lagi. Itu merupakan sebuah kebiasaan yang salah. Ketika telinga kemasukan air, seringkali kita memancing, ya bahasanya memancing agar air keluar. Kebiasaan ini sebetulnya berbahaya bagi kesehatan pendengaran, apalagi jika kita tidak tahu kondisi bagian dalam telinga kita. Agar aman, sebaiknya kita cukup memiringkan telinga sambil menarik daun telinga agar air yang terperangkap dapat keluar. Yang berikutnya adalah membersihkan secara alami. Gerakan mengunyah makanan dapat membantu siklus pengeluaran kotoran sehingga telinga itu dapat bersih, ya. Tapi jangan terlalu banyak mengunyah, terutama mengunyah permen karet, itu juga lama-lama tidak baik untuk kesehatan gigi. Yang terakhir adalah hindari kebisingan. Hindari tempat-tempat yang bising. Bila bekerja di tempat yang bising, jangan lupa gunakan alat pelindung diri seperti earplug, Elmove atau yang lainnya. Ketika menggunakan earphone, batasi suaranya, jangan sampai terlalu bising dan merusak gendang telinga. Itulah cara-cara yang digunakan untuk menjaga kesehatan dari telinga kita. Nah, inilah yang kelima yang mungkin sering wanita atau juga pun laki-laki banyak, yaitu terkait dengan memelihara kuku. Padahal untuk kesehatan kuku dianjurkan kalian itu untuk memotong kuku secara berkala agar kuku tetap rapi dan tidak panjang. Alasannya kenapa? Banyak penelitian menyebutkan bahwasanya kuku yang panjang itu merupakan awal mula dari penyakit yang tumbuh di dalam tubuh kalian. Kenapa kok bisa seperti itu? Biasanya ketika kita makan, terutama untuk orang-orang yang makan dengan menggunakan tangan, itu sangat rawan sekali kuman menempel di kuku. Dan ketika kita mengambil makanan itu dimasukkan ke tubuh kita, secara otomatis kuman yang tadinya di kuku berpindah ke dalam tubuh kita. Makanya untuk perawatan kuku itu harus dilaksanakan dan diusahakan untuk kuku pekerja, terutama baik di bidang perhotelan atau yang lain-lain, itu diusahakan memiliki kuku yang pendek atau rapih sehingga
dapat meminimalisir itu semuanya. Dan juga hindarilah cat kuku. Kalau bisa pakailah krim pelembut dengan tangan secara teratur supaya kuku di tangan kalian juga tetap halus. Nah, ini yang kemudian penting untuk kalian dan kemarin kalian sudah praktekkan, yaitu memelihara kesehatan tangan. Nah, cara untuk memelihara kesehatan tangan kemarin sudah kalian praktekkan adalah kebiasaan mencuci tangan. Waktunya kapan? Biasanya dilakukan sebelum mulai bekerja, setelah selesai bekerja atau pada saat istirahat, setelah ke toilet, dan setelah memegang barang-barang yang terkena tanah ataupun debu. Dan bahkan sekarang itu untuk mencuci tangan diwajibkan untuk kalian minimal 20 detik. Dan 5 langkah mencuci tangan kemarin juga sudah kalian praktekkan. Apalagi sekarang mencuci tangan itu merupakan suatu keharusan yang kalian harus lakukan ketika kalian itu setelah melakukan suatu hal atau kegiatan yang sifatnya itu kotor atau mengeluarkan keringat. Yang terakhir adalah menjaga kesehatan kaki. Dalam bekerja, gunakanlah sepatu yang nyaman dan tidak membuat kaki tergelincir serta menutupi seluruh kaki agar nyaman dari barang yang terjatuh. Selain itu, untuk menjaga kesehatan kaki, cucilah kaki setiap hari, potong kukunya, dan ganti kaos kakinya setiap hari. Itu cara mudah kalian untuk menjaga kesehatan kaki kalian agar terhindar dari berbagai macam penyakit. Nah, itulah personal hygiene yang harus kalian pahami dan harus kalian pelajari. Kemudian mengapa kok kita perlu mempelajari terkait dengan personal hygiene? Tujuannya adalah yang pertama meningkatkan derajat kesehatan seseorang. Yang kedua, memelihara kebersihan diri seseorang. Yang ketiga, memperbaiki personal hygiene yang kurang. Yang ini yang paling penting, yaitu mencegah timbulnya penyakit. Yang berikutnya, menciptakan keindahan terutama terkait dengan diri kita dan juga lingkungan kita. Dan yang terakhir adalah meningkatkan percaya diri kita sehingga kita tidak minder apabila kita berada di depan publik. Ya, materi yang terakhir kita akan bahas adalah penerapan sanitasi, hygiene, dan keselamatan kerja di tempat kerja. Tujuannya yang pertama adalah merancang kegiatan penerapan sanitasi di tempat kerja. Jadi penerapan sanitasi di tempat kerja dapat dilakukan dengan cara merancang kegiatan yang menitik beratkan pada usaha kesehatan di lingkungan hidup sesuai dengan standar operasional prosedur perusahaan. Kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan menyusun jadwal untuk membersihkan harian, mingguan, bulanan, dan juga general cleaning agar semua area dapat dibersihkan secara berurutan dan terhindar dari kondisi yang tidak diinginkan. Kedua, dengan merancang kegiatan penerapan hygiene di tempat kerja. Penerapan hygiene di tempat kerja dapat dilakukan dengan cara merancang kegiatan pemeriksaan hygiene secara rutin untuk melatih kedisiplinan dan juga tanggung jawab para pekerja. Yang ketiga adalah merancang kegiatan penerapan keselamatan kerja di tempat kerja. Di dalam latihan kerja ada beberapa kewajiban yang harus diterapkan oleh pekerja, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah bekerja dengan cara memastikan keselamatan pribadi dan juga orang lain, termasuk rekan atau pelanggan. Yang kedua, menggunakan peralatan keselamatan sesuai dengan instruktur pabrik dan juga petunjuk. Yang ketiga adalah menggunakan semua peralatan keselamatan kapan dan di mana diperlukan sesuai dengan instruksi kerja. Dan yang terakhir adalah mengikuti semua prakteknya dengan memperhatikan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan persyaratan. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan, semoga kalian mengerti dan juga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan untuk tugas silakan kalian buka buku pelajaran kalian, buku cetak kalian halaman 24. Di situ terdapat 5 nomor yang B. Itu silakan dikerjakan semuanya tanpa menulis soal, langsung jawabannya di buku tulis masing-masing, kemudian nanti dikirimkan melalui form Google Classroom. Ya, untuk minggu depan kita sudah melaksanakan penilaian tengah semester menggunakan media Google Form sesuai dengan jadwal kita dalam melaksanakan pembelajaran. Dan saya akhiri pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan berdoa menurut agama serta keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai.
Selesai, sampai ketemu di bab berikutnya dan juga pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.